Kita takutnya misalnya ada yang tidak berjodoh, tiba-tiba sudah mempersiapkan tabungannya bertahun-tahun ya, seperti ini. Kan kemudian yang ini beritanya sudah mempersiapkan bertahun-tahun dan akhirnya tidak jadi menikah. Nah, halo guys, kembali lagi dengan kami RH Family YouTube channel. Kali ini kita akan membahas 6S yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Nah, biasanya soal menikah ini menjadi hal yang momok ketika orang bertemu dengan keluarga, apalagi setelah selesai kuliah atau sudah kerja. Ditambah lagi kalau mungkin usianya sudah 20-an ke atas. Nah, ada banyak faktor orang kemudian tidak menikah. Biasanya faktornya ya banyak hal mungkin. Satu, soal pasangan. Nah, yang kedua soal belum dapatkan hal yang tepat. Nah, kali ini kita tidak akan bahas soal tentang bagaimana kenapa orang kemudian tidak menikah. Tapi kita akan bahas soal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Nah, bagi teman-teman yang ingin menikah, kita punya tips ya. 6 yang kita sebut dengan 6S yang harus disiapkan sebelum menikah. Yang pertama lah siap niat. Nah, syarat orang untuk menikah adalah punya niatan. Dan ini wajib buat semua orang yang ingin menikah. Karena dengan niat kita punya keinginan untuk melakukan banyak hal agar kita segera menikah, baik dari mendapatkan pasangan, menabung, dan banyak hal. Jadi S yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah, Guys, ada iklan. Jadi yang kedua yang harus dipersiapkan adalah tabungan. Nah, tabungan ini dipersiapkan untuk kita yang sebelum menikah. Jadi tabungan ini penting karena kita akan menggelar pesta pernikahan. Yang pasti kita setelah menikah itu butuh anggaran, baik itu untuk misalnya perlengkapan dapur, atau misalnya modal usaha, atau bisa jadi juga hal-hal lain yang dibutuhkan. Jadi tabungan yang dimaksud ini untuk mempersiapkan pada acara pesta pernikahan dan setelah menikah. Iya, Nah, betul. makanya di tabungan kita mempersiapkan dua hal. Satu, tabungan yang khusus untuk pesta pernikahan atau sebelum pernikahan, dan yang kedua adalah setelah pernikahan. Nah, ada pertanyaan, apakah tabungan ini dipersiapkan bersama atau pribadi? Menurut kalian gimana? Apakah dipersiapkan ditabung bersama atau ditabung masing-masing? Ya. Nah, jadi alangkah baiknya tabungan pernikahan dipersiapkan masing-masing. Nah, kita takutnya misalnya ada yang tidak berjodoh, tiba-tiba sudah mempersiapkan tabungannya bertahun-tahun ya, seperti ini. Kita yang kemudian yang ini beritanya sudah mempersiapkan bertahun-tahun dan akhirnya tidak jadi menikah. Nah, ada juga misalnya sudah mempersiapkan bertahun-tahun dan uangnya di bawah hari pacar. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi alangkah baiknya untuk tabungan dipersiapkan masing-masing, sehingga motivasi kita untuk menabung bukan karena satu orang, tapi karena keinginan kita, niat kita untuk menikah. Kalau satu orang ingin, macam misalnya kita menikah karena satu orang ini, tiba-tiba misalnya saya ingin menikahi, sebelum anggaplah ini belum istri saya menikahi istri saya, tiba-tiba dia menyukai orang lain. Jadi akhirnya saya ya kecewa, jadi malas untuk hidup misalnya, pingin melakukan banyak hal, sehingga akhirnya tabungan jadi sia-sia, jadi malas nabung. Nah, ini yang kita takutkan. Alangkah baiknya nabung sendiri, sehingga apapun yang terjadi ya, misalnya yang kita inginkan misalnya tidak nikah dengan kita, no problem, kita punya tabungan sendiri, sehingga ketika menikah ya kita sudah siap.
الشعب يقول اني حاكم كريم. A few moments later. Jadi setelah kita di supermarket, sekarang kita mau lanjutkan 4S yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Yang ketiga adalah siap mental. Siap mental. Nah, untuk yang siap mental ini, teman-teman yang ingin menikah harus mempersiapkan adalah mentalnya. Mental siap baja. menikah. Ya, mental baja, benar baja. ya. Jadi siap mental, siap menjadi suami, siap menjadi istri, siap menjadi ibu, ya. Ibu ya. Nah, banyak orang yang ketika di awal itu ingin nikah, tapi ketika setelah menikah, saya sudah jadi suami ya, saya sudah jadi istri ya. Kenapa harus siap? Karena pertama buat laki-laki misalnya, kalau buat laki-laki dia harus siap menjadi suami. Kenapa harus siap mental menjadi suami? Karena dia tidak mengurusi dirinya sendiri, tapi harus mengurusi istrinya. Kalau udah punya anak, mengurus anaknya. Yang dulu biasa nongkrong sampai jam 12 malam, bangkai sampai pagi. Ingat, kalau sudah menikah sudah punya istri. Jadi kalau tadi buat suami, dia harus siap punya pasangan, dia harus menafkahi bukan hanya dirinya sendiri, tapi menafkahi istrinya, dan kalau punya anak, menafkahi anaknya. Dulu kebutuhannya mungkin misalnya untuk sebulan misalnya 1 juta, mungkin sudah berumah tangga lebih dari itu, bisa 2 juta, 3 juta, atau lebih dari itu. Mental buat seorang istri yang biasanya ganti baju itu lama, mandi lama, make up lama. Nah, ketika sudah menikah, harus secepat mungkin karena dia harus berbagi peran dengan suaminya. Apalagi sudah punya anak, semakin sulit untuk mendapatkan waktu untuk berdandan. Kecuali ada yang membantu di rumah. Nah, ini harus dipersiapkan mental. Ada yang tidak siap. Wah, aku ya gimana ya? Udah nggak bisa. Ini pernikahan bukan yang setelah nikah terus dibatalkan. Ya cerai dan sebagainya. Ini pernikahan bukan hal yang simpel, makanya harus siap mental. Buat laki-laki harus siap mental, buat perempuan harus siap mental. Itu yang harus dipersiapkan setelah menikah. Yang keempat adalah siap pekerjaan. Benar, siap pekerjaan. Nah, buat laki-laki ini terutama laki-laki ya? Iya, laki-laki harus siap pekerjaan karena setelah menikah ya, setelah menikah kita harus siap untuk menafkahi istri maupun anak-anak kita ya. Untung-untung kalau misalnya istri bekerja, jadi ada yang membantu. Tapi kalau tidak, ya kita harus mempersiapkan, harus kuat punggung kita ya, harus kuat, biasa orang bilang harus kuat pundak kita untuk memikul segala beban. Nah, ini tanggung jawab buat suami. Jadi harus siap pekerjaan, harus memperhitungkan, jangan sampai nah aku sudah memberikan banyak duit ya. Banyak itu banyak berapa ya, karena kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan itu berbeda, sangat berbeda ya, dan kebutuhan rumah tangga pun berbeda. Kita kan biasa misalnya makan ditanggung orang tua, listrik ditanggung orang tua. Nah, kita harus mempersiapkan semua dari kamar mandi hingga dapur. Persoalan banyak hal, soal make up mereka dan masih banyak hal. Jadi jangan sampai teman-teman saya siap menanggung dan tiba-tiba setelah menikah saya menyesal. Jangan sampai ada kata itu. Jadi ketika menikah harus siap pekerjaan yang bisa membuat kita menanggung semua kewajiban kita. Yang penting yang halal ya guys. Ya, halal itu menjadi utama. Mau jadi ASN, mau PNS atau P3K, mau jadi pengusaha, mau jadi buruh, apa saja, mau jadi wartawan, mau jadi pekerjaan apapun. Itu intinya adalah kita harus siap secara finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, buat buat para istri, ini pesan nih ya. Ada pesan mah, jadi menerima segala penghasilan dari suami apa adanya. Apa adanya ya guys. Sebisa mungkin membuat cukup ya. Sebisa mungkin apapun yang dikasih kita harus merasa cukup.
Nah itu penting karena biasa orang yang Harus tidak mempunyai rasa cukup dan bersyukur. Nah itu dia kata kunci adalah cukup dan bersyukur. Ya. Nah jangan sampai ini merasa kurang, ya pasti kurang. Segala apalagi untuk memenuhi keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Makanya dua kuncinya Harus merasa cukup dan bersyukur. Kalau ingin menginginkan sesuatu lihatlah ke atas, tapi kalau cuma sampai di situ pendapat kita, keuangan kita, lihat yang ke bawah. Masih banyak orang yang kurang dari kita. Nah, siap yang kelima adalah siap pasangan. Nah, untuk pasangan ini harus dipersiapkan. Jangan sampai sudah siap niat, siap tabungan, ya, siap mental, ya, siap pekerjaan, tapi nggak siap pasangan. Nah ini penting. Pasangan menjadi penting bagi laki-laki, berarti pasangannya ya harus perempuan, dan buat perempuan pasangannya harus laki-laki, lawan jenis pastinya. Nah untuk kriteria pasangan ya banyak sekali. Misalnya ada yang bilang 3 hal dilihat, lihat agamanya, lihat keturunannya, lihat ya kecantikannya. Buat laki-laki lihat ketampanannya. Ada 4 hal. Sorry. Kalau laki-laki misalnya untuk perempuan misalnya 4 hal. Dia buat dari sisi agama misalnya melihatnya dari sisi agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Nah itu kriteria ya tergantung teman-teman, intinya punya pasangan. Nah lagi-lagi kalau soal pekerjaan, makanya kita harus melihat juga pasangan yang akan kita pilih nanti ya menerima kita nah, kalau padanya. buat perempuan? Nah buat perempuan adalah lagi-lagi sesuai dengan keinginan. Dia pingin seperti apa. Buat perempuan pesan saya adalah cari laki-laki yang bisa membimbing teman-teman. Ya, jangan sampai tidak bisa membimbing. Yang menjadi penting adalah cari suami yang bisa mengarahkan kita, suami yang pengertian, suami yang bisa. Jadi ketika ada hal yang tidak sesuai, misalnya kan ini mempertemukan 2 orang yang berbeda nih. Biasa di pacaran nggak akan ketemu, tapi ketika sudah berumah tangga akan banyak sekali ternyata begini. Nah pasangan harus bisa menerima, saling mengingatkan, nggak bisa begini, atau pak nggak bisa begini. Jadi ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Ya, jadi ada banyak seperti lelaki di samping saya ini. Jadi kata kuncinya harus adalah siap. satu, kata kuncinya baik laki mau perempuan, banyak sabar. Sabar itu adalah kunci. Jangan marah, berusaha menjelaskan apa yang kita tidak sukai. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai itu penting. Jangan sampai kita tidak tahu. Nah, yang biasanya terjadi adalah kepekaan laki-laki. Tidak peka. Ya, ini harus tahu. Oh, ternyata perempuan harus begini. Oh, ternyata kalau dia begini, ada maunya. Atau misalnya nggak mau makan, tapi tiba-tiba setelah misalnya kita bawa makanan nih, dia nggak mau makan, tapi tiba-tiba nggak mau makan. Ketika sudah habis makan dia marah. Nah berarti kalau bilang nggak mau makan, ya taruh aja makanannya, nanti dia makan sendiri juga kok. Itu siapa? Itu siap. Nah ini Itu penting ya. siapa? Nah jadi kepekaan. Jadi setiap orang harus, yang kelima ini adalah siap pasangan. Ya. Nah ini buat teman-teman juga, untuk pasangan juga. Nah biasa kita melihat, ini dia, begini dia. Jangan biasakan jangan pernah membandingkan satu orang dengan yang lain. Betul. Di depan yang bisa jadi bagus, tapi di dalam kita nggak tahu. Sama kayak pasangan kita. Mungkin kita tahunya yang baik-baik saja, tapi ketika di dalam, ternyata ada banyak hal yang kita nggak suka misalnya. Jadi caranya lah kita mengarahkan kita. Makanya butuh pasangan yang bisa mengarahkan, bisa berdiskusi, bisa diajak sharing. Jadi ya salingnya, ini nggak bagus mah, ini ya saling dibagi saja. Dan itu tujuan menikah, saling menutupi kekurangan pasangan. Yang keenam malah siap tempat tinggal. Jadi bisa ngontrak, bisa tinggal di tempat sendiri. Nah maksud kami adalah siap tempat tinggal adalah jangan sampai setelah menikah kita mau tinggal di mana. Nah dipersiapkan, memang dibicarakan memang, dan istri karena ini menjadi problem juga. Misalnya dia nggak mau di tempat orang tua kita kalau laki-laki, atau misalnya di tempat dia suka di tempatnya orang tuanya. Tapi terkadang kan buat laki-laki
kita nggak enakan. Nah, ini harus dibicarakan sebelum menikah. Lagi-lagi persoalan tempat tinggal ini terkadang menjadi cekcok antara pasangan. Nah, maka oleh karena itu jangan sampai kita mempersoalkan soal tempat tinggal. Jadi dibicarakan lebih dulu. Siap tempat tinggal, mau ngekos, mau ngontrak, mau tinggal rumah mertua, baik laki-laki maupun perempuannya, intinya harus siap tempat tinggal. Kita harus bicarakan lebih awal sehingga tidak ada cekcok di antara pasangan. Nah, jadi itu 6 hal yang harus dipersiapkan bagi sebelum menikah. 6S ya. Pertama, siap niat. Yang kedua, siap tabungan, siap mental, siap pekerjaan, Dan siap pasangan, dan yang terakhir siap tempat tinggal. Nah, 6S itu yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Saya yakin dan percaya nggak usah ragu untuk menikah. Nggak ada keraguan untuk menikah. Karena menikah pada dasarnya ibadah. ibadah ya. Oke, tetap semangat. Teman-teman yang ingin menikah, jangan takut. Kalau ada niat yang baik, pasti akan dimudahkan. Ya, Saya pingin menikah 2000, pasangan baru kita sebenarnya. Tapi saya pingin menikah itu dengan istri saya itu 2016. Dan saya akhirnya punya semangat dan mulai ini ya akhirnya kita menikah di 2018. Lagi-lagi soal niat. Nah, terkadang ada hal yang susah dipikirkan secara akal sehat, tapi ada saja cara Tuhan untuk memudahkan ya kita untuk menikah selama punya niat baik. Dan itu saya rasa ditanamkan karena otak bawah sadar kita akan melakukan banyak hal, mempermudah apa yang ingin kita lakukan. Dan lagi-lagi ridho orang tua menjadi penting. Oke, terima kasih. Itu 6S yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Semoga channel ini bisa membantu bagi pasangan yang ingin menikah tapi punya ketakutan. Ada banyak hal, ketakutan soal nggak punya uang, ketakutan soal takutnya saya menyakiti wanita. Intinya kita sudah kasih tahu 6S yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Nah, dukung terus channel ini, channel RH Family YouTube channel ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi atau pemberitahuan setiap ada video dari kami. Terima kasih banyak. Semoga channel ini senantiasa bermanfaat buat kita semua. Bye-bye.